Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Erik Muhammad Solehuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, NIM 5231110828. Saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS versi 165 Arjasari yang berada di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan tema Ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, yang terkandung dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan dalam pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masihkah kalian bersemangat untuk belajar? Masih sedikit? Ya, karena kalian tadi sudah berolahraga ya, mungkin capek. Ya. Tapi walaupun kalian tadi sudah berolahraga, walaupun dalam kondisi capek, belajar itu harus tetap semangat ya. Ya. Biar kalian itu menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Amin. Siap semangat? Siap. Oke, untuk pembelajaran sekarang hari ini, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan kalian bereskan dulu, rapikan dulu duduknya. Rapikan dulu. Nah, setelah itu silakan kalian berdoa dulu sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, saya akan coba cek ini absensinya ya. Ya. Alifah hadir. 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 Alifah. Alia. Hadir. Andini. Hadir. Hadir. Anita. Hadir. Hadir. Balkis. Hadir. Hadir. Fahra. Hadir. Hadir. Ziana. Ya, hadir semua berarti ya? Iya. Hadir semua. Gimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis seperti biasa. Hanya sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari hari ini, saya akan menanya dulu kepada kalian, apakah ada yang masih ingat materi pelajaran minggu kemarin? Nah, acungkan tangan. Ada yang masih ingat? Apa? Menerjemahkan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18, Quran surat Al-Baqarah 254 dan 261. Iya, bagus. Itu adalah Quran surat Al-Fajr yang minggu kemarin kita pelajari tentang menghafal dan menerjemahkan. Sudah pada hafal semua? Insyaallah. Nah,
Alhamdulillah ya. Dan nanti di akhir kita akan setelah beres semua materinya, maka kalian akan mendapatkan tugas membuat video ya untuk mendemonstrasikan hafalan dan isi kandungan surat Al-Fajr. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Fajr ini, Quran surat Al-Fajr dan Quran surat Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 256. 261. Sekarang kita akan mempelajari ini. Ini saya membuat atau mencantumkan temanya ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Ini temanya yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya dulu sama kalian. Menurut kalian, bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang sesuai dengan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18? Tuh, ada yang tahu? Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Apa? Bersedekah dan menyantuni anak yatim. Nah, itu adalah proses satu takwa kepada Allah ya, karena sesuai perintah Allah. Kemudian saya ingin tanya lagi, di antara kalian ada yang tahu bagaimana Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 itu memotivasi kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Ada yang tahu? Tidak. Oke, kalau kalian belum tahu, nah maka pada hari ini kita akan mempelajarinya ya. Kita akan mempelajari isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 ditambah dengan 261. Kita akan mempelajari itu ya. Ini silakan kalian perhatikan dulu ya, karena tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254, Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Isi kandungannya apa saja dari ayat-ayat tersebut. Kemudian kalian juga harus mampu nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian harus mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian harus paham apa saja isi kandungan surat ini. Ya. Nah, nanti proses pembelajarannya kalian perhatikan dulu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ayat-ayat tersebut. Dan nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian yang biasa kalian yang kelompok yang kemarin ya. Jadi kalian berdiskusi apa saja analisis tentang isi kandungan. Kemudian nanti kalian juga menyimpulkan ya, dan kalian presentasikan ke depan. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Ini adalah gambar tentang ajakan atau seruan marilah menjadi hamba yang bersyukur. Apa kaitannya dengan Quran yang tadi atau ayat yang tadi? Anak-anakku sekalian, dalam Quran surat Al-Fajr itu sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ayat 15-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amma insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sebagian orang, sebagian manusia atau kebanyakan manusia
itu ketika mereka mendapatkan ujian itu tidak sadar. Makanya Allah menggambarkan, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Mereka punya pemikiran bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak, memberikan harta yang banyak, harta yang melimpah, mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kesannya mereka sombong. Atau bahkan ada orang yang merasa itu bukan pemberian dari Allah, tetapi hasil usaha jerih payah dia sendiri. Ya? Dengan kesenangan hartanya, dengan harta yang melimpah, mereka itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara dalam gambar yang tadi, ini ada gambar marilah menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki, berupa harta yang berlimpah, itu adalah pemberian Allah. Dan kita patut bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sehingga ketika manusia diberi oleh Allah harta yang berlimpah, mereka itu berperilaku sombong. Ya, berperilaku sombong. Ini jangankan di zaman sekarang, zaman dulu juga. Fir'aun diberi kekuasaan, Samud, ya, kisah-kisah Samud dan sebagainya, kalian sudah pada tahu. Mereka sombong dengan kejayaan mereka, tapi pada akhirnya hancur. Di zaman sekarang banyak orang yang sombong dengan kekayaannya. Salah satu gambarnya ini, menggunakan perhiasan yang begitu banyak. Dia pakai perhiasannya, dia perlihatkan kepada orang lain. Dia merasa, nih saya punya ini. Ya kan? Bahkan ketika Allah menyuruh menutup aurat, batasan aurat perempuan sampai di mana? Kata ini pakaiannya dibataskan. Supaya apa? Supaya terlihat memakai gelang yang banyak. Itu didasari dengan kesombongan mereka. Ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan. Banyak orang-orang yang dalam hidupnya itu sengsara, tidak menjadi orang yang banyak harta. Bisa dikatakan orang kekurangan dengan harta. Dan mereka itu mengatakan bahwa Tuhanku telah menghinakanku. Nah, dari gambaran ini sebenarnya manusia ketika dibatasi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sundal kepada Allah. Karena harta itu baik lebih ataupun kurang adalah ujian dari Allah. Ya. Sampai di mana manusia itu mampu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun diberi banyak tapi tidak pandai bersyukur, maka dia akan celaka. Tetapi meskipun diberi sedikit tapi dia pandai bersyukur, maka dia itu akan selamat, akan beruntung. Ya. Nah, makanya di sini Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang. Orang merasa kaya tidak akan menjadi orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Orang tidak akan disebut miskin kalau tidak ada orang kaya. Tetapi Allah menciptakan itu, kita harus sadar itu ada keterkaitan. Nah, dalam hal ini, ketika ada orang kaya dan orang miskin, maka orang kaya harus memberikan infak dan sedekahnya terhadap orang miskin. Ya. Begitu juga orang miskin punya hak dari orang-orang kaya itu. Seperti dari zakat. Zakat itu kan 2,5% itu hak orang-orang miskin.
Kalau misalkan Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengeluarkan infak dan sedekah, kemudian tidak ada orang miskin, mau diberikan kepada siapa? Infak dan sedekahnya. Ya. Itu makanya yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa dan jangan sudar pada Allah. Bahkan kalau saya dapatkan ini, dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang ketika dia sedang berkumpul dengan Nabi, kemudian Nabi menyampaikan bahwa orang yang paling pertama masuk surga itu adalah orang yang miskin. Kemudian Abu Bakar itu kan orang kaya, ya, bahkan orang dermawan. Dia langsung berdoa kepada Allah. Dia langsung berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang miskin. Padahal orang Abu Bakar itu orang kaya. Dia langsung berdoa, jadikanlah aku menjadi orang yang miskin. Maksudnya bukan harus menjadi orang miskin, tetapi ketika orang miskin yang dibatasi harta oleh Allah, kemudian dia itu masih mampu bersyukur, maka dia akan yang paling pertama masuk surga. Itu dari proses syukur. Makanya tadi dinyatakan, ayo kita bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini ayat yang selanjutnya kata Allah, "Kalla bala tukrimuna yatim." Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, ketika orang punya pemikiran, ketika dia punya harta yang banyak, dia merasa bahwa Allah telah memuliakannya. Kemudian ketika dia jatuh miskin, jatuh bangkrut, dia mengatakan Allah telah, Tuhanku telah menghinakannya. Kata Allah ini jawaban dari Allah. Kalla bal tukrimuna yatim. Nah, sekali-kali tidak. Bahkan kalian itu adalah orang-orang yang tidak mau memuliakan anak yatim. Di zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman Nabi ke sana ke belakang. Jadi ketika ada orang yang meninggal, walaupun punya anak, maka harta yang meninggal itu diambil oleh saudara-saudaranya. Mereka tidak memikirkan anak-anak yang ditinggalkan. Nah, itu adalah salah satu orang yang tidak memuliakan anak yatim, atau salah satu perilaku menghardik anak yatim. Ya. Atau bahkan di zaman sekarang pun banyak orang tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Mereka tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Sampai-sampai ini kehidupan di zaman sekarang banyak orang yang hidup atau anak-anak yang hidup, mereka hidup tanpa orang tua, ya. Tanpa orang tua, anak yatim. Mereka hidup di jalanan tanpa punya rumah, tidak berterima harta. Bahkan yang paling ngeri apa? Anak sekecil ini, ya, dia harus mengurus adiknya yang masih kecil, tanpa ada orang tua, tanpa ada pengasuh, tanpa ada rumah dan sebagainya. Makanya kalau misalkan kalian berada di kalangan orang-orang yang cukup, coba bayangkan ini. Orang lain seperti ini kehidupannya. Nah, ini adalah potret nyata, ya, potret nyata kehidupan yang ada di kita. Kehidupan orang yatim yang ada di kita. Nah, makanya kita harus memikirkan bagaimana caranya. Nah, kemudian ini ayat yang ke-18-nya, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Jadi ketika kalian misalkan atau ketika orang menjadi orang kaya, kemudian punya tetangga atau melihat orang miskin yang kelaparan, mereka cuek, mereka acuh. Ya, tidak ada perhatian terhadap orang miskin, tidak mau memberi makan, apalagi mereka mengajak makan bareng. Kenapa? Karena kesombongan mereka yang memiliki harta.
karena ketidaksadaran mereka bahwa harta itu adalah dunia. Ini adalah salah satu potret orang miskin yang ada di Indonesia. Jadi ketika misalkan anak ini mau makan, sampai-sampai dia mengambil makanan yang sudah berserakan di bawah, bahkan bisa jadi itu makanan basi. Padahal di sekeliling dia tidak mustahil banyak orang-orang kaya. Hanya orang-orang kaya itu tidak mau mengajak mereka untuk makan atau tidak mau memberi makan kepada mereka. Selanjutnya, ini Quran surat Al-Baqarahnya ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, katakan anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Maksudnya bukan diberikan semua, karena infak itu kan ada batasan, jadi tidak usah diberikan semua. Nah, mil qabli ayatnya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Sebelum datang hari yang di hari itu tidak ada jual beli, wala khullatun, dan tidak akan ada penerimaan tebusan, wala syafa'atun, dan tidak ada yang namanya syafaat. Hari apa itu? Yaitu adalah hari kiamat. Nah, kalau sudah hari kiamat ya percuma kalian. Jangan kalau berinfak ya, memakan untuk sendiri pun tidak akan bisa kalau sudah hari kiamat. Nah, wal kafiruna humud dzalimun, dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang tidak mau berinfak. Itu adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya. Orang yang tidak mau memberi pada anak yatim, orang yang tidak mau bersedekah pada orang miskin, itu adalah orang yang zalim. Ketika sudah termasuk golongan zalim, maka dikatakanlah sebagai orang kafir. Selanjutnya ini Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak, untuk bersedekah, ini hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungan matematika, ketika kita misalkan punya uang 100.000, dikeluarkan 10.000 untuk bersedekah, berarti uang kita berkurang. Ya, 100.000 dikurangi 10.000, berarti tinggal 90.000. Itu matematika. Tapi kalau hitung-hitungan dengan Allah itu lain. Ya, 100.000 dikurangi 10.000, tinggal 90.000 uang kita. Yang 10.000 itu yang menjadi sedekah oleh Allah dikalikan kama sali hambatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'ata habbatin. Nah, ini dikalikan 700 kali lipat. Ya, berarti nanti ditambah dengan ya sisanya 90.000. Itu kalau kita memberikan di jalan Allah, kita memberikan kepada dengan merasa ikhlas kepada Allah, maka ganjarannya berlipat. Nah, ini hitung-hitungannya. Ya, ini gambarannya. Jadi ada orang yang berpikir kalau sedekah itu harganya akan berkurang. 10 punya harga 10 dikurangi diberikan 1 tinggal 9. Nah, tetapi yang satu ini karena dia itu iman dan takwa, punya harga 10, dia kasihkan 1, yang 1 itu dikalikan 700, jadi dapat 700. Berarti jadi apa? 709. Ya. Nah, ini makanya kalian harus yakin kepada Allah, jangan seudah kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Diskusikan, analisis apa saja
yang terdapat di dalam atau kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 15 sampai 18, kemudian Al-Baqarah ayat 254 dan 261 ya. Kemudian diskusikan juga hubungan antara ayat-ayat tersebut itu bagaimana ya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ini waktunya setengah jam ya. Silakan. Oh iya, ini LKPD-nya. Maaf. Ini lembar kerjanya. Nanti kalian presentasikan semuanya. Ya, ini yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 Quran surat Al-Fat ayat 15 sampai 18. Jelaskan sejelas-jelasnya. Ya. Kemudian ini kelompok 2 Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Kelompok 3 Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dan kelompok selanjutnya adalah hubungan antara Al-Baqarah 254 dan 261. Ya. Siap? Presentasikan ke depan. Silakan, mau kelompok siapa dulu? Kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Quran surat Al-Fat ayat 15 sampai 18. Memberikan sebagian harta atau pendapatan kita yang dalam perintah Islam. Firman Allah tentang infak. Dalilnya ada dalam Quran surat Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ada lagi pertanyaan? Allah memerintahkan untuk memuliakan anak yatim dan orang miskin. Allah memerintahkan untuk kita harus menerapkannya agar banyak. Untuk yang selanjutnya kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silahkan di antara kalian siapa yang mau menyimpulkan, acungkan tangan. Silahkan. Di sini di depan. Di depan. Simpulkan. Silahkan. Ya, so. Silahkan. Kesimpulan dan materi pada hari ini adalah bahwa harta adalah salah satu ujian bagi manusia, baik
agar tidak termasuk orang yang zalim. Infak, apabila kita bersedekah, berinfak, maka harus didasari dengan rasa keikhlasan, karena agar mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalian harus ingat ya, bahwa harta adalah titipan atau harta adalah titipan ya. Nah, kalian bisa berperilaku seperti orang ini. Ini adalah tukang parkir ya. Contohnya tukang parkir walaupun punya banyak mobil atau motor, tapi dia tidak sombong karena dia tahu semua itu hanyalah titipan. Yang suatu saat itu akan diambil kembali. Itu mungkin pembelajaran hari ini ya. Untuk nanti penugasan bagi kalian di rumah. Kalian kan sudah hafal Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, kemudian pembelajaran Al-Baqarah ayat 52, 54 dan 261. Kalian hafalkan beserta terjemahnya per kalimat. Selanjutnya kalian jelaskan isi kandungannya serta hubungannya. Ditambah lagi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Video. Video nanti videonya itu kita putar di sini bersama-sama ya. Itu proyek yang harus kalian lakukan di rumah ya. Ya, boleh berkelompok lah ya, supaya ada yang memegang videonya ya. Itu bagaimana anak-anak untuk hari ini? Seru? Apakah kalian bisa memahami, mengerti? Alhamdulillah. Kalau sudah, ditambah lagi waktunya sudah habis ya untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalam.